SD Kanisius Kenalan terletak di Pegunungan Menoreh, lereng timur, tepatnya di Dusun Wonolelo, Desa Kenalan, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Para murid berasal dari 9 dusun di sekitar sekolah dengan jarak tempuh paling jauh 5 km. Dan 90% dari orang tua para murid adalah para petani. Dalam mensikapi tantangan pelayanan pendidikan, terlebih pada masa pandemi ini, banyak cara telah dilakukan sekolah berdasarkan pemetaan situasi dari berbagai aspek untuk menentukan model atau strategi pengajaran, sehingga bisa berubah menurut situasi atau boleh disebutkan pergerakan pendidikan yang dinamis. Berdasarkan dari data yang diambil dari kondisi real di lapangan, maka model pembelajaran yang cukup efektif saat ini adalah pembelajaran berbasis komunitas belajar. Saat ini telah tercipta 19 titik kumpul atau disebut, kami menyebutnya komunitas belajar. Hal ini bisa diperoleh berdasarkan lokasi tempat tinggal anak. Setiap guru melakukan 2 kali kunjung di setiap 19 titik kumpul berdasarkan kelas masing-masing. Dalam sekali pertemuan dalam titik kumpul, guru mengalokasikan waktu 3 jam. Di samping itu, di saat tertentu, sekolah juga mengupayakan cara pembelajaran dengan sistem daring. Pendidikan adalah hak anak untuk maju sesuai dengan pribadinya. Anak seharusnya menjadi manusia seutuhnya, humanis, religius, integral, dan merdeka. Sekolah memiliki pandangan bahwa ukuran keberhasilan pendidikan di dalam hidup sesungguhnya adalah kemampuan manusia dalam menghadapi tantangan hidupnya dengan arif dan bijaksana. Kondisi pedesaan atau kontekstual di SD Kanisius Kenalan adalah pegunungan, menyimpan banyak kearifan lokal sebagai kesatuan nilai hidup, walaupun di sisi lain memiliki banyak tantangan hidup yang sangat sulit atau keterbatasan sarana prasarana penunjang kehidupan. Kondisi tersebut sangat berpotensi menjadikan anak sebagai korban situasi. Tidak ada pilihan lain selain memberikan layanan pendidikan berbasis komunitas atau guru terjun ke lapangan. Pandemi adalah kenyataan dari hidup manusia seiring dengan pola hidup tertentu dan akan selalu dihadapi oleh manusia. Maka komunikasi dengan berbagai pihak agar pengambilan keputusan tidak terkesan rusak-rusuk ketika pembelajaran itu berlangsung. Maka di dalam setiap pembelajaran, di dalam komunitas, sekolah tetap mencoba menerapkan protokol kesehatan dan juga hidup bersih. Protokol kesehatan, hidup bersih, hidup sehat. Strategi pemenuhan dan penggunaan sarana hidup humanis, pengelolaan pekarangan, pengembangan diri anak bersama keluarga, dinamika sosial, dan masih banyak lagi. Nah, justru di situ pendidikan itu berlangsung. Tidak sedikit tantangan yang dihadapi ketika sekolah harus tetap menyelenggarakan pendidikan di tengah pandemi ini, terlebih di tengah-tengah ketidakadaan sarana prasarana penunjang belajar, terlebih dalam alat komunikasi dan juga sarana penunjang. Kondisi pegunungan yang ada selalu menjadi teman dan perjuangan para guru
atau sampai ke rumah siswa. Merubah cara dan konten pengajaran sangat tidak mudah untuk dilakukan dengan waktu yang cepat. Guru harus memetakan materi dengan teliti, mengambil pokok materi, dan hingga akhirnya guru mengintegrasikan dengan situasi yang dihadapi para siswa di rumahnya. Tantangan yang tidak kalah menarik adalah cara pandang masyarakat, yaitu tentang keberhasilan pendidikan itu sendiri. Kebenaran pendidikan yang diukur dari angka. Nah, disinilah guru juga memiliki tanggung jawab untuk menyadarkan masyarakat, terlebih masyarakat pedesaan. Tantangan selanjutnya adalah ketersediaan alat protokol kesehatan di pedesaan rata-rata belum bisa mendukung pembelajaran secara optimal. Kondisi pendidikan formal sering terkesan mengesampingkan aspek humanis dan terlebih mengedepankan pemenuhan angka yang tersaji di atas lembar kertas penilaian saja. Sungguh sangat disayangkan jika anak didik mengalami proses pendidikan yang demikian, sehingga anak didik terjebak di dalam paradigma tersebut. SDK Yesus Kenalan selalu berupaya memadukan antara pendidikan dengan akademik dan juga non-akademik secara berimbang dan juga kontekstual. Nah, besar dari harapan tersebut, anak-anak akan mampu berilmu pengetahuan, terampil, sehingga membawa perubahan pada keluarga dan masyarakat. Pada konteks pandemi atau bencana alam, sekolah berusaha menemukan energi positif dari situasi yang ada, walaupun keadaan sekitar dan media komunikasi sosial yang lebih banyak memupuk ketakutan dan energi negatif yang cukup masif. Maka dalam situasi saat ini, kami lebih sepakat mencipta hidup yang sehat, hidup yang seimbang antara manusia dengan alam, hingga suatu saat nanti akan tercipta bumi yang lestari. Dalam menyelenggarakan pendidikan tatap muka, SDK Yesus Kenalan tidak bermaksud untuk menentang penyelenggara negara dalam menghadapi pandemi ini. Justru di situasi seperti ini menjadi ruang guru untuk mengeksplorasi, menemukan, kemudian mengembangkan praktik pembelajaran secara kreatif, kontekstual, dan integratif dengan banyak cara, dan tentunya tetap memperhatikan aspek kearifan lokal, aspek kemajuan teknologi, tanpa mengesampingkan prosedur penanganan pandemi. Membiasakan murid dalam semua ruang belajar secara konkret diharapkan mampu mewujudkan jiwa-jiwa merdeka dan akan terus kreatif, merdeka, humanis, integral, dan juga religius, hingga kelak para murid, anak-anak akan siap menghadapi tantangan hidupnya. Dalam hal ini, guru tidak hanya sebagai penyampai ilmu pengetahuan, namun juga sebagai teman anak, teman murid dalam mengarungi hidup di dalam keadaan apapun. Pandemi COVID-19 hanya satu dari sekian banyak persoalan hidup yang harus mampu dihadapi oleh siapapun, terlebih oleh generasi penerus. Maka, bagi SDK Yesus Kenalan, melatih murid untuk mampu keluar dari situasi yang menghimpit di dalam keadaan apapun merupakan hal yang sangat penting bagi hidupnya. Pendidikan adalah ruang efektif
untuk membawa perubahan. Kondisi lingkungan yang terjadi bukan menjadi alasan untuk tidak terwujudnya hak anak atas pendidikan, namun justru pendidikan harus bisa mengubah perilaku manusia yang kurang baik menjadi lebih baik. No, if I could also, Professor, I'd just like to go a bit further on the relationship to human rights and the projects, because I can see the point of the individual who had the question, and it relates again to partnerships and what we're talking about in terms of sort of the direction of human rights. I think what we've seen from this is how realities are much more complex than the concepts we learn at the beginning of university or in school. Is that what was interesting, for example, from the first example, was that the teacher Franz and Timothy were very clear that we were talking about the right to education. And they saw that there were a number of opportunities relative to right to education that went beyond the state. And I think that this is interesting because today in the contemporary human rights, we see that corporations have human rights obligations. We see that powerful entities have human rights obligations relative to others. And so the framing of the response was important, because it started with the recognition that each individual has rights, and that then entities that were in a better position actually responded. Now you could say, well, that sounds like a humanitarian response, but I think if you really listened or I read the video with teacher Franz, he comes at this from a human rights perspective, that each individual has a right to education, and it's a less statist and less traditional approach, but I think that's where we're going as a world, and it relates to the partnership idea. Today, there are many corporations that have many more resources and much more power than a number of member states of the United Nations. So the idea of human rights is perhaps the most flexible concept that we have, in terms of being able to say, wait, there's a power source, they have obligations to others, here we have violations happening, how do we respond? And so it's where we hope to go with partnership is that through this, we get a better sense of the realities and interpretation of rights, obligations, duty bearers. And it's absolutely fascinating to see how people interpret the concepts and how they apply them. And that it's not for us to actually say, oh, that's an incorrect conceptual take on human rights. In fact, no, we have to learn from how people are using rights to actually create the type of human rights societies that we actually want, which is the societies where rights are respected and leaving no one behind. So the idea of partnership in the future is very much related to, I think, expanding, because rights relate to individuals. And the more that we actually engage with individuals globally, the more we'll actually create a global understanding and a global movement for that change. So thanks for the question.